طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Kita semuanya Allah wafatkan dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah muallif hadal kitab asy-syekh Ahmad Hashimi muassis hadal bina annallaha yataghashshahum birahmah wal maghfirah wa yuskinumuhul jannah wa yu'li darajatihim syai'un lillahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, jamaah yang mulia, kita baca dulu hadis yang berapa bulan yang lalu ya saya sempat hadir, sempat mengajar di sini. Nah, mari sama-sama kita lanjutkan pelajaran kita dengan kita membacakan hadis. Ya, ikutin saya sama-sama, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya belum kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittatu asya'a tuhbital a'mala al-ishtighalu bi'uyubil khalqi wa qaswatul qalbi wa hubbud dunya wa qillatul haya wa tulul amali wa zalimun la yantahi. Rawahud Dailami an Adi bin Hatim. Ya, kita baca satu hadis ya pada pagi hari ini. Nanti ada waktu untuk tanya jawab ya Bu ya. Bu, ada waktu untuk tanya jawab. 40 menit materi, 15 menit nanti tanya jawab. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bi sanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nab'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala. Yang ada pena, yang ada catatan silahkan dicatat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sittatu asya'a tukhbitul a'mala. Ada 6 perilaku, ada 6 perbuatan yang kita lakukan yang akan menghapuskan amal-amal ibadah kita. Tukhbitul a'mal. Salat kita, puasa kita, haji kita, ngaji kita itu akan terhapus dengan 6 perilaku. Ini yang kita harus hati-hati nih Bu, Pak ya. Perasaan kita sudah ibadah demikian rajinnya, udah ibadah demikian banyaknya, ternyata nanti di akhirat begitu kita lihat, oh ibadah kita nggak ada pahalanya.
Ibadah kita nggak ada nilainya. Kenapa? Karena disebabkan 6 hal ini. Oleh karena itu kita nggak boleh sombong. Kita harus selalu muhasabah. Kita harus selalu introspeksi diri. Di dalam majelis ilmu yang seperti ini kita akan mengenal diri kita. Kita akan semakin tahu tentang kebodohan kita. Dan kita akan mendapatkan ilmu yang bakal menuntun hidup kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang gak baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi tambah baik. Maka jangan sombong dengan amal-amal ibadah kita, karena nanti Nabi mengingatkan ibadah kita bisa saja nggak ada nilainya karena disebabkan 6 hal. Ada berapa? Ada 6 ya. Apa perilaku perbuatan yang menghapuskan amal ibadah kita? Yang pertama kata Nabi adalah al-ishtighal bi'uyubil khalqi. Orang yang hidupnya sibuk hanya mencari-cari kekurangan orang lain. Al-ishtighal. Jadi orang-orang yang selalu hari-harinya, waktunya dia tidak melihat dirinya, tetapi yang dia melihat tetangganya, temannya, kawannya, saudaranya. Dia selalu mencari kekurangan daripada orang-orang yang ada di sekitarnya tadi. Ini namanya orang yang apa? Gajah. Apa itu? Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan nampak. Ini berarti kalau orang yang seperti ini buta matanya, Bu ya. Ya, gajah yang sebegitu besarnya nggak kelihatan, tetapi semut yang di ujung pantai, semut di seberang lautan kelihatan oleh dia. Dia nggak bisa ngelihat dirinya yang begitu banyak kekurangannya, tetapi dia sanggup melihat kekurangan orang lain yang jauh dari pandangan matanya. Ini disebabkan karena ini amal ibadah kita bisa terhapus. Istighal bi'uyubil khalqi. Sibuk mencari kekurangan orang lain. Sekarang saya tanya sama ibu nih, Bu. Bu, banyakan mana kekurangan suami atau istri? Pak, Bapak, banyakan mana kekurangan suami atau istri? Iya. Tuh kata bapak-bapak, banyakan kekurangan istri. Sekarang saya tanya sama ibu biar tegas. Banyakan mana kekurangan suami atau istri? Baru diajarin. Ibu bisa ngelihat kekurangan suami, tapi ibu nggak bisa ngelihat kekurangan ibu. Ini yang bahaya. Yang sholat kita bisa terhapus pahalanya, puasa kita bisa terhapus, sedekah kita nggak ada nilainya. Kenapa? Karena tadi ibu tahu kekurangan suami, tapi ibu nggak tahu kekurangan ibu sendiri, sehingga nampak kekurangan orang lain. Bapak juga sama, bisa ngelihat kekurangan istri tapi nggak bisa ngelihat kekurangan diri. Maka kalau sudah dikatakan oleh Nabi bahwa istighal bi'uyubil khalqi, orang yang selalu sibuk mencari kekurangan orang lain itu akan menghapuskan amal ibadahnya. Maka kita robah, kita sibuk mencari kekurangan diri kita. Kita selalu muhasabah, kita selalu introspeksi, sehingga lambat laun kalau kita kenal dengan kekurangan dirinya, kita tahu dengan kekurangan diri kita, kita akan terus memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Tapi kalau orang nggak bisa melihat kekurangan dirinya, semakin hari semakin terjerumus dia dengan ketidakbaikan. Dia terjerumus dengan kejahatan karena dia merasa dirinya adalah orang yang paling benar. Udah paham di sini? Udah paham? Banyakan mana kekurangan ibu apa kekurangan tetangga? Banyakan mana kekurangan ibu apa kekurangan sahabat? Kekurangan diri ibu sendiri. Yuk
introspeksi diri ya. Nih ibu-ibu sebagai seorang ibu yang hari ini kita sebut dengan hari apa? Hari Ibu. Dengerin. Nih, udah yang baru datang langsung duduk. Ya, udah Bu. Tidak semua perempuan adalah ibu. Tapi setiap ibu adalah perempuan. Paham nih? Tidak semua perempuan adalah ibu, tapi seorang ibu adalah perempuan. Sebutan kata-kata ibu itu adalah sebutan yang paling mulia. Maka untuk menjadi seorang ibu, perempuan itu harus berusaha, berupaya agar dia pantas menjadi contoh, dia pantas menjadi teladan dari anak-anaknya, dia menjadi contoh dari keluarganya. Inilah seorang ibu yang sejati. Kalau perempuan banyak di luar ya. Tapi apakah semua perempuan pantas disebut dengan seorang ibu? Belum tentu. Karena seorang perempuan selalu dia mencari kekurangan dirinya. Sampai seringkali dalam doa buat anak-anaknya, nak nanti jangan kayak ibu. Ibu dalam hidup ini kurang menuntut ilmu. Kamu sekolah yang benar. Kita tahu jadi kekurangan diri kita. Itu seorang ibu selalu dia pasti tahu kekurangan dirinya. Tetapi seorang perempuan belum tentu tahu tentang kekurangan dirinya. Maka selamat ya hari ibu. Mudah-mudahan yang hadir semua di sini pantas disebut dengan kata-kata ibu. Bu, ibu di rumah dipanggil sama anak ibu apa mama ya. Apa lagi? Umi ya. Disebut apa? Ada yang manggil ibu ya boleh, mama ya boleh juga, ibu juga, umi ya ibu juga. Kalau suami manggil ibu apa? Bebek. Ayang beb. Ya. Ya, sebutan hanya sebutan. Tapi yang penting buat kita semuanya, ya mudah-mudahan pada hari ibu ini kita semuanya adalah seorang ibu yang sejati. Ibu yang menjadi teladan, ibu yang menjadi contoh buat keluarga, buat anak. Nah, ibu itu selalu dia mencari kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Sehingga lambat laun anak-anak kita akan berkaca kepada langkah kita, perbuatan kita, perilaku kita akan dilihat oleh anak. Dr. Zakiyah Darajat pernah mengatakan, al-bait madrasatul ula. Nih, al-baitu madrasatul ula. Bahwa rumah adalah pendidikan yang pertama. Pendidikan buat anak kita bukan di sekolah. Yang pertama nih, pendidikan yang pertama buat anak kita bukan di pesantren. Pendidikan yang pertama dilihat oleh anak kita adalah pendidikan yang dilakukan oleh ibu kepada anaknya. Maka anak lebih banyak di rumah, dan di rumah adalah pendidikan yang pertama. Al-bait madrasatul ula. Paham gak nih omongan saya? Bu, lebih banyak mana anak di sekolah atau di rumah? Di rumah anak melihat ibu kesehariannya. Dan selalu yang dicari adalah ibu. Saya buka pintu, anak saya baru pulang kuliah. Yang ditanya siapa? Mamah mana? Ibu mana? Yang ditanya ibunya, padahal saya di depan matanya. Benar nggak Bu? Suami pulang yang ditanya siapa? Istrinya, ibu daripada anak-anaknya. Jadi kedudukan seorang ibu itu sangat mulia di sisi Allah. Sampai Al-Quran mengatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sorga ada di bawah telapak kaki ibu. Yang dulu sebelum Nabi menjadi Rasul, perempuan sangat direndahkan, ibu sangat dihinakan. Tetapi ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Muhammad diangkat menjadi Rasul,
maka dimuliakanlah perempuan-perempuan dan ibu itu tadi dengan sorga di bawah telapak kaki ibu. Nah, kalau kamu ingin masuk ke dalam sorga, kamu harus mendapatkan ridho ibumu, baru pantas kau bisa masuk ke dalam sorga. Bu, ibu kenal Alqamah? Kenal Alqamah? Tahu? Kalau kenal enggak cerita tentang Alqamah, ibu tahu. Itu Alqamah ahli ibadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, tahajudnya rajin, sodakohnya rajin. Tetapi menjelang kewafatannya, Alqamah nggak bisa menghembuskan nafas yang terakhir. Sampai sahabat-sahabat bingung, ini apa dosa Alqamah? Kok Alqamah ahli ibadah tapi tidak bisa menghembuskan nafas yang terakhir? Sudah tadi saya katakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW memuliakan derajat seorang ibu. Sampai-sampai dalam satu riwayat Alqamah itu nggak bisa mati. Sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi sulit menghadapi sakaratul maut. Kenapa? Karena ibunya sakit hati dengan perilaku Alqamah. Setelah Alqamah punya istri, punya anak, dia abaikan ibunya. Kata Rasulullah, masih ada ibunya, masih. Panggil ibunya kemari. Kenapa anak ibu Alqamah nggak bisa wafat? Apa dia punya salah sama ibu? Banyak salahnya ya Rasulullah. Aku yang melahirkan Alqamah. 9 bulan Alqamah dalam rahimku. 2 tahun darahku berikan kepada Alqamah. Tetapi setelah dia berumah tangga, aku diabaikan ya Rasulullah. Sakit hatiku ya Rasulullah. Kata Nabi, ini yang membuat Alqamah nggak bisa mati karena ibunya sakit hati. Sampai Rasulullah katakan, Bu, maafkan Alqamah. Tidak, saya tidak akan maafkan. Sakit hati saya. Sampai dibujuk oleh Rasulullah, ibundanya tidak memaafkan. Terakhir kata Nabi, kalau ibu tidak memaafkan Alqamah, Alqamah kami akan bakar. Ayo sahabat, kumpulkan kayu bakar, kita bakar Alqamah. Ibunya tidak memaafkan kesalahan anaknya. Dan ketika kayu bakar dikumpulkan dan api akan disulut, ibu adalah tetap ibu. Betapa mulianya hati seorang ibu. Sampai dia berteriak kepada Rasulullah, jangan bakar anakku, jangan sakiti anakku ya Rasulullah, aku maafkan Alqamah. Baru Alqamah bisa menghembuskan napas yang terakhir. Untuk mati saja orang tua nggak ridho, susah. Ibu nggak ridho, susah. Apalagi untuk hidup. Pantes anak-anak kita sulit mencari pekerjaan, mentok jalan hidupnya. Barangkali ada hati ibu yang sakit hati kepada anak, membuat anak kita semakin sulit jalan hidup ke depan. Tinggi derajat seorang ibu. Kita peringati hari ini sebagai peringatan Hari Ibu. Jadilah ibu-ibu yang baik. Jadilah ibu-ibu yang ridho terhadap anaknya, yang mendidik anaknya dengan baik. Ibu-ibu yang rajin ngaji, ilmunya dia sampaikan kepada anaknya. Ilmunya dia sampaikan kepada istrinya. Paham sudah, Bu? Maka carilah kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Jangan sampai kita merawat anak, melayani suami, kemudian sholat malam, baca Quran tahajud, tapi kita nggak tahu kekurangan diri kita. Kita hanya bisa melihat kekurangan tetangga kita. Nih, biasain. Kalau ada orang ngajakin ngomongin kekurangan orang, ibu menjauh. Bu, udah dengar belum kabarnya si Fulan? Kenapa? Waduh, Bu. Nah, baca la ilaha illallah. Bu, dengar nggak kabar si Fulan? La ilaha illallah. Jangan rusak ibadah saya, jangan rusak amal kebaikan saya dengan kamu bergibah membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain. Udah. Ya, ini kadang-kadang arisan-arisan tuh masih demen tuh. Ya Bu, kita ngomongin orang, lihat bajunya tuh payah, beda sama baju saya. Lihat gelangnya tuh imitasi tuh. Ya. Tuh mulut kita cenderung mencari-cari kekurangan orang lain,
tapi kita tidak pernah bisa melihat kekurangan diri kita. Udah, yang pertama nih, ya, yang akan menghapus amal ibadah kita apa tadi? Sibuk mencari kekurangan orang lain. Yang kedua apa kata Nabi? Yang kedua yang akan menghapuskan amal-amal ibadah kita adalah qaswatul qalbi. Orang yang keras hati. Hatinya keras. Fi qulubihim marad. Di hatinya ada penyakit, dia tidak obati. Ya. Penyakit hati tadi, fazadahumullahu marada, maka Allah akan tambah penyakitnya. Qaswatul qalb. Tuh kalau udah hati keras, itu penyakit dengki ada. Penyakit ujub ada, penyakit sombong ada, ria ada, hasud. Semua penyakit-penyakit hati itu akan bersemayam, akan ada di dalam kekerasan hati. Kenapa hatinya bisa keras? Satu, nggak pernah mendengarkan nasihat-nasihat. Jauh dari kebaikan, terlalu banyak memakan uang yang haram, sehingga hatinya lambat laun menjadi keras. Nah, kalau orang sudah keras hati, dia tidak akan menemukan kebenaran. Andai kata pun dia melakukan ibadah, dia melakukan kebaikan, terhapus kebaikan itu dengan kekerasan hati. Mudah-mudahan kita dilembutkan hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak obatnya tuh, Bu? Ada nggak? Obat hati ada nggak? Ada. Kata Nabi, atuhibbu ayyalina qalbak wa tudrik hajatak irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'im min ta'amik. Maukah kau hati yang keras dilembutkan oleh Allah dan hajat-hajatmu dikabulkan oleh Allah? Obatnya, kuncinya cuma satu, irhamil yatim, sayangi anak yatim, wamsah ra'sahu, usap kepalanya, wa at'im min ta'amik, dan berikan makanan. Jadi kalau kita punya keras hati, biasakan menyayangi anak yatim. Saya di rumah ada anak yatim tuh, Bu. Udah hampir 33 tahun ngikutin saya. Itu setiap malam saya usap palanya terus tuh. Siapa? Siapa? Istri saya. Ibu punya yatim gak di rumah? Siapa? Bapaknya itu. Bukan itu yang dimaksud ya. Jadi sayangi anak-anak yatim yang dia tidak punya bapak, piatu dia tidak punya ibu. Kalau hati kita merasa keras, nih gini, penyakit ada dua. Ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Penyakit jasmani yang tahu siapa? Diri sendiri. Yang bisa ngobatin? Orang lain. Dokter yang bisa ngobatin. Yang tahu ibu kena penyakit mah siapa? Diri sendiri. Ibu berangkat ke dokter, dokter aja nanya kok. Pak dokter, saya mau berobat. Ibu sakit apa? Ditanya ibu. Benar nggak? Ini dok, perut saya ini sering kembung. Kalau malam saya ngerasa sakit, oh itu mah Bu. Coba diperiksa dulu. Nih obat, insya Allah dengan izin Allah mudah-mudahan sembuh. Tuh kalau penyakit jasmani. Kalau penyakit rohani yang tahu siapa? Pak, penyakit rohani yang tahu siapa? Orang lain. Yang bisa ngobatin diri kita sendiri. Yang tahu ibu sombong siapa? Yang tahu ibu dengki siapa? Yang tahu ibu pamer ria siapa? Yang bisa ngobatin diri sendiri. Ibu mau ke dokter. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, saya sakit dok. Sakit apa? Sakit dengki. Ya kan? Obatnya apa dok? Nggak ada, dokter nggak bisa ngasih obat penyakit dengki. Yang bisa ngobatin diri kita sendiri. Nah tadi salah satu penyakit hati, yaitu kerasnya hati. Obatnya sayangi anak yatim,
usap kepalanya, kasih makanan. Ibu barusan dikasih roti, nanti di luar ketemu anak yatim, kasih tuh roti buat dia, usap kepalanya. Mau? Berat amat romannya. Mau? Ini namanya al-ilmu bi'amalin, ilmu yang diamalkan. Udah berapa nih? Udah 2. Yang pertama tadi apa? Sibuk mencari kekurangan orang lain. Yang kedua apa tadi? Keras hati. Yang ketiga kata Nabi, yang akan menghapuskan amal ibadah kita, hubbud dunya, cinta kepada dunia. Boleh nggak punya dunia? Boleh. Yang nggak boleh apa? Cinta kepada dunia, apalagi terlalu cinta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu, sesungguhnya dia, lihubbil khair, terhadap kebaikan cinta, lasyadid, amat sangat. Jadi kalau sekedar punya harta boleh. Yang nggak boleh kebangetan cinta kepada harta tadi. Karena khair itu dimaknai adalah al-mal, yaitu harta. Jadi harta itu baik, bagus. Tetapi ketika ibu terlampau cinta kepada harta, menjadi tidak baik. Sungguh orang-orang yang durhaka, orang-orang yang sombong siapa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh dia terhadap hartanya amat sangat mencintainya. Sehingga kalau dia sudah mencintai daripada hartanya, maka amal ibadahnya akan terhapus. Rata-rata orang kalau udah cinta sama harta, tangannya diapain nih Bu? Diginiin. Kepel. Itu kalau dikepel apa itu? Pelit, pedit, koret, pantat kuning, buntut gasir, meregehese, kedekut. Kalau tangannya udah diapain tadi? Dikepel. Orang kalau udah cinta sama harta, amal ibadahnya bakal terhapus. Boleh nggak punya harta? Boleh nggak punya mobil? Boleh nggak punya uang? Boleh. Kalau ibu nggak punya harta, ibu nggak bisa sedekah. Alhamdulillah, ya, saya lagi bangun pesantren di Semper Barat. Itu jamaah saya yang ada hartanya, alhamdulillah, Ustaz, nih alhamdulillah buat pesantren. Dia nggak bisa sedekah kalau nggak ada hartanya. Tetapi yang tidak boleh adalah lihubbil khairi lasyadid, amat sangat cinta kepada harta. Udah berapa? 3. Yang keempat, yang akan menghapuskan amal-amal ibadah kita, qillatul haya, malunya sedikit. Rasanya nggak punya malu. Qillatul haya, ibu nggak punya rasa malu ketika ngelihat anak auratnya terbuka, amal ibadah ibu kehapus. Perempuan yang membuka auratnya, pahanya kelihatan di mana-mana, auratnya terlihat oleh siapa saja. Padahal sholatnya rajin, puasanya rajin, percuma, nggak ada nilainya, nggak ada pahalanya di sisi Allah, karena nggak punya rasa malu. Na'udzubillah min dzalik. Tutup aurat kita. Suami juga sama Pak. Jangan mentang-mentang aurat di atas pusar, di bawah dengkul. Di rumah pakai celana pendek, keluar kemana-mana. Saya laki-laki kan bukan perempuan, iya tetap. Tetapi itu adalah aurat yang harus kita jaga. Nggak malu ketika ketangkep KPK, nggak malu melakukan korupsi, nggak malu tidak melakukan sholat. Ini orang-orang yang amal ibadahnya akan terhapus karena qillatul haya, sedikit rasa malunya. Kata Nabi, bahwasanya iman, malu ya, dengan iman itu menjadi satu. Kalau iman tercabut, malunya hilang, malunya tercabut, imannya hilang. Dia 2 sahabat yang nggak bisa dipisahkan. Al-haya minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Maka orang-orang yang sudah tidak punya iman, dia tidak punya rasa malu.
Orang-orang yang nggak punya rasa malu berarti dia nggak punya iman. Dan ibadah kita akan terhapus kalau sedikit malu kita. Bukan nggak punya malu, malunya sedikit. Kalau malunya banyak bagus. Maaf, orang-orang dulu, ibu pernah ngalamin masa orang-orang tua kita. Itu kamarnya saja pakai hordeng, Bu. Benar nggak? Padahal sudah ada pintu, tapi dikasih hordeng lagi. Tuh istri saya aja sampai saya ribet. Ini ada pintu hordeng nabrak lagi. Oh ternyata dipakai orang dulu itu kalau kebetulan pintunya terbuka, masih ada kamar dihalangi dengan hordeng. Malu kalau yang ada di dalam itu kelihatan oleh orang yang tidak pantas melihatnya. Saking malunya orang-orang dulu. Kalau sekarang Masya Allah, sampai ini maaf sekali lagi, kita punya rumah, kita bikin apa namanya, istilah di YouTube itu ya. Sampai diundanglah artis untuk melihat rumah kita. Ini kamar saya, ini tempat tidur saya. Masya Allah, ruang privasi yang tidak boleh diketahui orang, bahkan dipamer-pamerkan kepada siapa saja. Ya, udah sedikit rasa malu yang ada. Ya, udah berapa tadi? 4, tinggal berapa lagi? 2. Terusin. Ya. Yang kelima kata Nabi, tulul amal. Yang akan menghapuskan amal-amal ibadah kita, kebanyakan angan-angan. Bukan cita-cita. Terlalu panjang angan-angan. Andai kata, umpamanya, seandainya, itu namanya angan-angan. Ini ada ibu-ibu, Masya Allah, suaminya sudah meninggal dunia. Dia berangan-angan, andai kata ada seseorang melamar aku, kontrakannya 200 pintu, nggak punya anak. Wah, udah sakit-sakitan. Habis itu gimana? Meninggal tuh. Akhirnya warisannya dapat. Nih kebanyakan angan-angan. Bapak-bapak juga bisa hilang tuh amal ibadahnya, angan-angannya tinggi. Kerja enggak, ini enggak, pengen sesuatu yang enggak bisa dijangkau dengan akal. Kalau cita-cita boleh. Ibu punya cita-cita enggak berangkat haji? Pengen enggak? Pengen, boleh. Bapak punya cita-cita pengen berangkat keluarga, berangkat haji, Masya Allah. Ibu punya cita-cita barangkali, ya Allah, andai kata suami saya ada rezeki, saya dibeliin gelang, selama berumah tangga sampai punya cucu belum sempet bapak beliin gelang. Satu waktu suaminya datang, mah, alhamdulillah papa lagi ada rezeki, Masya Allah, ini pegang uang 50 juta buat mama. Dengerin dulu. Mah, ini pegang uang 50 juta. Terserah mama mau beli gelang apa saja. Selama kita hidup, papa belum pernah ngasih hadiah seperti ini. Tapi istri yang solehah cuma ngomong sama suaminya, "Ma, Pah, gimana kalau uang ini kita bagi 2? Kok dibagi 2? 25 juta buat ibu kamu, 25 juta buat saya." Cakep nggak nih, Bu? Ada bini yang kayak begini? Ada nggak? Ibu cita-cita pengen berangkat umroh, tiba-tiba suami ngomong, "Mah, tahun ini kita berkeluarga berangkat umroh. Anak kita 3 kita berangkatin umroh, kamu berangkat umroh, dan saya berangkat umroh. Pah, gimana kalau uang untuk kita keluarga berangkatkan dulu bapak ibumu umroh. Baru nanti kita belakangan kalau ada rezeki lagi." Ada bini yang kayak begini? Insya Allah ya. Jadi kalau cita-cita boleh, yang tidak boleh apa tadi? Terlalu panjang angan-angan, tulul amal. Nah yang terakhir yang akan menghapuskan amal-amal ibadah kita adalah wadzalimun la yantahi, kezaliman yang gak habis-habis.
Orang yang melakukan kezaliman, maka seluruh kebaikannya, amal ibadahnya hilang, nggak ada catatannya. Dia merampas tanah orang, sepanjang rampasan itu, tanah itu, kezaliman itu dia lakukan, dia pakai tanah itu buat kebaikan, nggak ada pahalanya karena sumbernya dari yang tidak baik. Itu namanya dzalimun la yantahi. Kedzaliman yang dia lakukan, mengambil hak orang lain, sepanjang kedzaliman itu tidak dia kembalikan, amal ibadahnya akan hilang semuanya. Nanti pada saat hari kiamat dan pada saat pemeriksaan, begitu sorga sudah tercium, wangi sorga sudah terasa, ketika kaki akan melangkah masuk ke dalam sorga, Allah katakan stop, jangan masuk sorga dulu, itu ada saudaramu datang minta keadilan dari aku. Iya ya Allah, ini saudara saya, dulu tanah saya diambil 100 meter, saya minta keadilanmu ya Allah. Allah katakan ambil sholatnya, kasih kepada saudaranya. Datang lagi ya Allah, dia juga sama dulu, saya diambil haknya, hak saya diambil oleh dia, saya minta keadilanmu ya Allah, ambil puasanya, kasih kepada dia. Seluruh kebaikan dia habis. Apalagi kalau rakyat 300 juta didolimi, bayangkan tuh, seluruh ibadahnya nggak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, jangan melakukan kezaliman, karena kezaliman akan menghapuskan seluruh amal-amal ibadah kita. Ibu bikin rumah di atas got, zolim. Zol itu kan untuk saluran air supaya lancar, jangan sampai banjir. Ibu buang sampah di got, ibu zolim. Maka jaga itu semuanya. Jangan mengambil yang bukan hak kita. Bahkan kita mesti menjaga hak orang lain. Hak masyarakat kita jaga dengan sebaik-baiknya. Saya cuman bingung, ya Allah, sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi dia wudhu dengan air, airnya ternyata dari listrik, listriknya boleh nyolong. Ibadahnya nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah paham? Paham. Ada berapa? Ada 6. Apa aja? Nah, lu lupa tuh. Yang pertama, sibuk mencari-cari kekurangan orang lain. Yang kedua apa tadi? Ya, keras hati. Yang ketiga, cinta kepada dunia. Yang keempat, sedikit rasa malunya. Yang kelima, terlalu banyak angan-angan. Dan yang terakhir apa tadi? Zolimun la yantahi, kedzoliman yang gak habis-habis. Itu akan terhapus amal-amal ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Selamat Hari Ibu. Mudah-mudahan Ibu menjadi ibu yang terbaik buat anak-anak dan buat keluarga. Ada yang ditanyakan? Waduh. Fatihah. Sebelum ditutup Fatihah ada ya, yang minta tolong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Airnya kedingin. Udah. Bahwa anak laki-laki itu punya ibunya. Ya maksudnya kita tanggung jawab dari ibunya, saudaranya itu tanggung jawab anaknya laki-laki. Terus ada yang salah persepsi ini mantu. Jadi anak laki-laki ini kan punya orang tua. Maksudnya suaminya mantu ini kan tidak bekerja, maksudnya menganggur lah itu beberapa tahun tidak dikatakan kepada istrinya. Terus si mantu ini berucap ini, kalau nanti agama harusnya harus paham siapa yang bertanggung jawab atas ini semuanya. Sedangkan anak laki-laki itu punya ibunya, gitu. Eksepsi dari si mantu. Terus Pak Ustaz, tolong dijelaskan kembali yang sebenarnya seperti apa gitu dengan makna bahasa ini. Makasih Pak. Ya. Ini soal mantu, soal anak ya. Saya pikir itu Bu makalah ya barangkali ya. Ya, saya belum mendapatkan hadisnya atau makalah.
bahwa anak laki-laki itu tadi bagian daripada ibunya. Ya, jadi gini, ya. Anak laki-laki, Bu, kita punya suami, dia anak daripada mertua kita. Ya. Maka yang menjadi kewajiban seorang anak laki-laki, selain dia menafkahi daripada istri dan anak-anaknya, dia juga punya kewajiban untuk melihat bagaimana kondisi keadaan ibunya, orang tuanya. Itu intinya di situ. Ya tadi cerita tentang Alqamah. Jadi kalau kita punya anak laki-laki tanpa sepengetahuan istri, dia ngasih buat orang tuanya, dia ngasih buat adiknya halal. Tapi ibu yang diberikan nafkah oleh suami, apabila kita ingin memberikan kepada selain daripada keluarga suami kita, ya kita harus minta izin dulu. Ya, Pak, ini ada kelebihan uang belanja, boleh nggak mama kasih buat ibu mama? Intinya di situ, ya. Tapi sekali lagi, ibu, bahwasanya kewajiban seorang laki-laki itu berat sekali. Kalau andai kata suami ibu sayang kepada orang tuanya, kita harus dukung, kita harus support. Karena kebahagiaan kita dari suami kita dan suami kita tidak lepas daripada doa orang-orang tuanya tadi. Itu ya Bunda ya. Mudah-mudahan ya kita bisa ya jadikan ini pelajaran buat kita semuanya. Ya, satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya mau tanyakan adalah tentang keluarga. Nah, kita ini Ustaz, dari kita bersama sampai kakek nenek, sampai punya anak banyak. Nah, kan berjalan waktu sangat amat panjang. Tapi setelah keluarga ini suami prestasi, anak-anak sudah dewasa, sudah pada sama, sudah pada sebagainya. Tapi apa yang harus kita lakukan bersabar menghadapi suami yang hidup rewel, marah kemana-mana, suaminya, anaknya semua kita ayomi. Apa yang harus kita lakukan? Sabar kita itu apa? Ya. Waalaikumsalam. Satu lagi, no, satu lagi aja. Apakah mengkritisi dan berkomentar terhadap tadi? Ulangin. Apakah mengkritisi dan mengomentari kebijakan pemerintah terhadap rakyat pada saat ini adalah pekerjaan kita? Dan yang kedua, terkait dengan permasalahan KJP, kalau saat ini banyak yang pikir terhadap layanan kementerian sosial pada masyarakat, apakah itu juga bagian dari kesatuan menjaga tradisi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya. Ada dua pertanyaan. Ya, tadi yang satu sudah saya jawab. Yang satu lagi ini bertanya Ibunda tentang kesabaran menghadapi suami yang rewel, suami yang bawel. Bu, Bunda, jujur ya, jangan ada dusta di antara kita. Dulu waktu masih muda suaminya bawel nggak? Masih muda nggak bawel ya? Begitu tua ya sabar. Ya, kita harus sabar. Ya. Orang semakin tua seperti kanak-kanak, nggak boleh kesinggung sedikit. Ya ibu pergi kemana-mana cemburunya luar biasa. Ya. Itu yang namanya suami. Kapan Ustadz habisnya? Sampai kita mati ujian gak bakal habis. Makanya kita minta doa kepada Allah, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah kau berikan aku ujian yang aku gak sanggup. Supaya aku bisa kuat ya Allah
menghadapi suami yang penuh dengan kerewelannya, yang penuh dengan permintaannya, yang penuh dengan kecemburuannya, ya Allah. Yang sakitnya harus saya urusin. Ingat, apabila ibu meninggal dunia, suami ibu redho, sorga buat ibu. Hei, rotinya ntar dulu jangan dimakan. Dengerin. Nih bunda tadi nanya, gimana ngurusin suami yang rewel bawel. Apabila ibu sabar ngurusin suami, ibu meninggal dunia, suami ibu redho, sorga buat ibu. Makanya ntar pulang tanya suami kita, ayah kira-kira kalau mamah mati ayah redho apa enggak? Tanya suami kita. Pasti suaminya jawab redho, bener. Ya, udah paham di sini ya. Biar sabar ya bunda ya. Ya biar sabar ya. Ngurusin suami. Dulu masih muda dia pergi pagi pulang malam mencari nafkah buat anak, buat istri. Sekarang waktunya kita ngurusin suami kita. Udah, yang terakhir berkait tentang kezaliman. Hah? Yang sana belum dijawab. Ya udah, satu lagi udah, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya RJ. Saya mau tanya proses ini kan pas hari ini tanggal 20 Desember. Apakah kaitannya dengan Islam? Sementara di Islam itu hari ini khusus kepada kita berbagi kepada ibu kita semasa itu dan sesudah dia tiada. Ya. Udah Pak Said ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Ada dua. Iya. Ya ayah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus di keluarga di mana seorang suami di PHK sudah tidak terurus. Jadi dalam kehidupan kita tahu kan istrinya tidak berbeda. Tapi setelah 2 tahun lebih istrinya mengatakan pada suami, kalau bapak ada pekerjaan saya bisa. Nah ini hukumnya bagaimana? Bagaimana menjadi solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ada 3 pertanyaan lagi. Yang pertama berkaitan tentang kezaliman seorang pemimpin yang membiarkan rakyatnya ya Bu menderita padahal kekayaan negeri itu berlimpah. Apakah ini termasuk kezaliman? Iya. Ketika seseorang diangkat menjadi pemimpin berarti dia harus mengelola kekayaan yang dimiliki oleh negeri ini untuk berbagi bersama kepada rakyatnya. Artinya tidak boleh lagi ada orang-orang yang miskin, tidak boleh ada lagi anak-anak yang terlantar, tidak boleh ada anak-anak yatim yang terbiarkan, termarginalkan, tidak terdidik. Itu adalah kewajiban seorang pemimpin. Ya, jadi kalau dia melakukan hal seperti itu, masya Allah, ini dosanya di akhirat luar biasa. Tapi pemimpin yang adil nanti ditempatkan di tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian soal apa tadi BJ apa? Tolong itu. Soal apa? Yang pertama kita melakukan kompetisi dan mengomentari kebijakan pemerintah. Oh itu. Ya, apakah ketika kita mengkritisi pemerintah, ya Bu, membicarakan tentang pemerintah, apakah termasuk tadi ghibah? Tidak. Ya, ghibah itu membicarakan aib orang lain, yang orang lain itu boleh belum tentu melakukannya. Tapi kalau mengkritisi pemerintah wajib buat kita. Buat rakyat itu ketika melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaron falyughayyir.
Bilisanihi, dia robah dengan lisannya, dikritik boleh. Fa ilam yastati fabiyadi, dengan tangan. Dia punya kekuasaan, dia dekat dengan pemerintah, tolong dikasih tahu. Nggak mampu juga, maka yang terakhir fabi qalbi, dengan doa. Jadi boleh ibu ngelihat tetangga ibu nggak benar, wah nanti saya omongin gibah. Kalau kita langsung bicarakan kepada yang bersangkutan nggak jadi gibah. Tapi kalau ibu ceritain kemana-mana, ibu senang ngelihat kekurangan orang lain, jadi gibah. Ibu sampein atau sampaikan kepada temannya, tolong bilangin sama ibu itu nggak boleh begini. Nggak gibah itu, ya. Nah, itu lebih bagus tadi malah. Nah, yang kemudian berikutnya terkait dengan hari ibu. Mana tadi yang nanya? Ya. Ini dalam Islam nggak ada tentang hari ibu, tapi kedudukan ibu dalam Islam itu sangat tinggi sekali. Kenapa kita peringati hari ibu? Supaya kita ingat kembali bahwa kita adalah seorang ibu yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai peringatan, ya, sebagai ingatan buat kita semuanya. Ibu ulang tahun, dibikinin acara ulang tahun supaya ingat kalau umur kita semakin hari semakin berkurang. Cuman kadang-kadang ucapan selamat ulang tahun itu salah ucapan. Panjang umurnya diganti. Pendek umurnya. Jadi semakin hari semakin apa tadi? Pendek. Jadi peringatan-peringatan itu walaupun tidak ada, itu menjadi tradisi kita atau menjadi satu keingatan buat kita semuanya, diperbolehkan. Ya, yang terakhir berkaitan tentang nih, waduh, nih pertanyaan ayahanda ini berat banget saya jawabnya nih, Bu. Kasus seorang suami yang kena PHK, ya, atau sudah pensiun, ya, kemudian dia nggak punya nafkah, dan nafkah itu ditanggung oleh istrinya. Istrinya yang bekerja, yang mencari nafkah buat suami dan anak-anak. Lambat laun rupanya istrinya gerah juga, capek juga. Gimana kalau dia minta bercerai, Ustadz? Abghadul halal indallah at-tolak. Pekerjaan yang dihalalkan, dibolehkan, tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah bercerai. Permintaan hak cerai itu ada pada suami. Istri boleh nggak minta cerai? Boleh. Tapi begitu ibu minta cerai, itu pekerjaan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan arsy Allah itu bergoncang. Makanya pernikahan itu disebut misaqan ghaliza. Yang namanya pernikahan antara suami dan istri itu ikatan yang agung di sisi Allah. Dan ketika ikatan itu dilepas, Allah marahnya luar biasa. Tapi dihalalkan. Kenapa dihalalkan? Barangkali kalau tidak terjadi itu akan tambah buruk ke depan. Ya, cuman buat saya pesannya, buat istri yang sudah menafkahi suaminya, sabar. Dulu giliran dia yang menafkahi kita. Hari ini mungkin dia sudah pensiun, kita yang menafkahi. Ya sudah, biar sabar. Nanti dia dapat kerjaan lagi, kita hitung tuh. Pak, selama ini 2 tahun mamah yang menafkahi papa. 2 tahun hitungan-hitungan saya habis 15 juta. Maka sekarang bapak udah kerja, balikin dulu yang 15 juta. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Karena itu kewajiban suami. Maka jangan sampai suami punya utang. Ya cuman kebangetan juga sih bininya pakai minta dibalikin. Ya cuman ibu redoin aja boleh nanti ya. Jadi sekali lagi sabar. Ya sekarang emang lagi sulit mencari pekerjaan, Bu. Indonesia tidak lagi baik-baik saja ini. Ya semakin hari lapangan pekerjaan semakin susah, semakin sulit. Bahkan sekarang anak-anak kita Masya Allah tamatan S1 yang ngojek, nge-grab ya. Jadi kita negeri kaya ya, kondisi keadaan negeri kita seperti ini ya, kita harus sabar. Kita berdoa terus kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan pemimpin kita saat ini menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa menyelesaikan semua permasalahan rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya. Alhamdulillah selesai pengajian kita pada hari ini. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk orang tua Wijayanti almarhum Andi Anwar bin Nuhung Tenjri, Muaji Wijaya bin Kamari,
almarhumah Ummi Salamah binti Sadirun, anallaha yataqasyahum birahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.